Saya Naval Kapatur Rahman dengan NRP 247064. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi database yang kami buat. Pada halaman pertama, kita akan masuk ke halaman home. Halaman home ini hanya terdapat tulisan-tulisan saja dan link-link menuju ke halaman selanjutnya. Lalu ada halaman master. Di halaman master ini kita dapat memilih tabel-tabel berdasarkan entitas yang ada pada database kita. Pada bagian select tabel, kita dapat memilih tabel mana yang akan ditampilkan. Misal, saya akan memilih tabel order. Maka halaman akan menampilkan tabel order secara keseluruhan. Lalu jika saya memilih tabel yang lain, maka tampilan akan berubah menampilkan tabel tersebut. Misalnya user. Halaman akan menampilkan seluruh data dari tabel user seperti nama, ID, first name, last name, dan lain-lain. Lalu, halaman berikutnya ada produk info. Pada halaman ini ditampilkan tabel yang berisi nama produk, kategori produk, dan penjual. Pada halaman ini menggabungkan 3 tabel sekaligus, yaitu tabel produk, tabel kategori, dan juga tabel seller. Selanjutnya ada halaman user orders. Pada halaman ini, kita juga menggabungkan 2 tabel, yaitu tabel user dan juga tabel order. Pada halaman ini, kita dapat melihat informasi user dan berapa kali user tersebut telah melakukan pembelian, dan total pembelian dari user tersebut. Halaman berikutnya yaitu order details. Sama halnya seperti halaman sebelumnya, pada halaman ini kita menggabungkan 2 tabel sekaligus. Pada halaman ini, kita menggabungkan tabel order dan order item sehingga menampilkan informasi-informasi yang ada pada 2 tabel tersebut. Halaman yang terakhir adalah produk review. Di halaman ini, kita juga menggunakan join atau menggabungkan beberapa tabel menjadi satu tabel data. Pada halaman ini, kita menggabungkan 3 tabel, yaitu produk, produk review, dan juga user. Pada halaman ini, kita dapat melihat ulasan untuk setiap produk yang ada pada database kita. Berikut adalah kode untuk mengkoneksikan database dan juga dengan aplikasi. Database yang kita gunakan di sini adalah MySQL. Sedangkan bahasa pemrograman untuk aplikasi yang kami gunakan adalah PHP. Untuk mengkoneksikan database dengan aplikasi, pada PHP kita menggunakan fungsi new MySQLi. Dengan memasukkan hostname, username, password, dan juga database atau nama dari database kita. Dengan begitu, semua data dari database dapat ditampilkan di aplikasi. Lalu berikut ini adalah sintak-sintak dari perintah untuk menggabungkan beberapa tabel menjadi satu tabel dengan menggunakan join. Perkenalkan, nama saya Malika Rinaldi dengan NRP 24702901. Dan di sini saya akan menjelaskan relasi antar tabel di draw MySQL. Yang pertama ada user. User ini one to many kepada user address. Jadi satu pengguna ini dapat memiliki banyak alamat. Pada kolom user ID di user address merujuk ke gender di user. Yang kedua ada user ke produk reviews, yaitu one to many. Jadi satu pengguna dapat memberikan banyak ulasan ke produk. Jadi kolom password hash di user merujuk ke review ID di produk reviews. Yang ketiga ada user ke coupon usage, yaitu memiliki relasi one to many. Jadi satu pengguna itu dapat menggunakan banyak kupon. Kolom username di user merujuk ke usage ID di coupon usage. Yang keempat ada user ke order, yaitu relasinya one to many. Satu pengguna ini dapat memiliki banyak pesanan atau orders. Kolom email di users merujuk ke orders ID di orders. Yang kelima daya user ke cart item, yaitu relasinya one to many. Jadi satu pengguna ini dapat memiliki banyak item di keranjang belanja atau cart itemnya. Kolom cart ID ini di cart item merujuk email di user. Yang keenam ada produk ke product image, yaitu memiliki relasi one to many. Jadi satu produk ini atau products dapat memiliki banyak gambar atau produk image. Yang ketujuh ada produk ke product variation, yaitu memiliki relasi one to many. Jadi satu produk ini dapat memiliki banyak variasi.
Kolom product name di products itu merujuk ke variation ID di product variation. Yang ke-8 ada produk ke product review, yaitu memiliki relasi one to many. Penjelasannya itu memiliki satu produk dapat memiliki banyak ulasan. Kolom kategori ID di produk itu merujuk ke produk ID di product review. Yang ke-9 ada produk ke cart item, yaitu memiliki relasi one to many. Jadi satu produk ini dapat muncul di banyak item di keranjang belanja. Kolom produk ID di cart item itu merujuk ke kategori ID di products. Yang ke-10 itu ada products ke order item, yaitu memiliki relasi one to many. Jadi satu produk itu dapat muncul di banyak pesanan. Kolom produk name ini di products merujuk ke order ID di order item. Yang ke-11 ada product variation ke cart items, yaitu memiliki relasi one to many. Jadi satu variasi produk dapat muncul di banyak item keranjang belanja. Kolom variation ID di cart item itu merujuk ke variation type dan products variation. Yang ke-12 ada products variation atau order item dan order item, yaitu memiliki relasi one to many. Jadi satu variasi produk dapat muncul di banyak item pesanan. Kolom variation value di product variation itu merujuk ke quantity di order item. Yang ke-13 ada product categories ke product categories, itu memiliki self referential atau one to many. Jadi satu kategori products dapat memiliki banyak subkategori dengan parent kategori ID merujuk ke kategori ID dalam tabel yang sama. Yang ke-14 ada produk kategori ke products, yaitu one to many. Jadi satu kategori produk itu dapat memiliki banyak produk. Kolom image URL di produk kategori itu merujuk ke produk ID di products. Yang ke-15 ada order ke order item, yaitu memiliki relasi one to many. Jadi satu pesanan dapat memiliki banyak item pesanan. Kolom order ID di order items itu merujuk ke payment status di order. Yang ke-16 ada order ke payment, yaitu memiliki one to many. Jadi satu pesanan dapat memiliki banyak pembayaran. Kolom amount di payments itu merujuk ke subtotal di orders. Yang ke-17 ada order ke shipment, yaitu satu pesanan dapat memiliki banyak pengiriman. Kolom order number di orders merujuk ke shipping method di shipment. Yang ke-18 ada orders ke coupon usage, itu memiliki relasi one to many. Jadi satu pesanan itu dapat menggunakan banyak kupon. Dan kolom orders di coupon usage itu merujuk ke orders ID di orders. Yang ke-19 ada kupon ke coupon usage, yaitu satu kupon itu dapat digunakan berkali-kali dalam coupon usage. Kolom coupon ID ini di coupon usage ini merujuk ke usage ID di coupon usage. Yang terakhir yang ke-20 itu produk ke sellers, yaitu one to many. Jadi satu penjual atau sellers ini dapat memiliki banyak products. Kolom description di products itu merujuk ke store name di sellers. Halo semuanya, dalam video ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai database aplikasi e-commerce. Saya Ferry Gunawan dengan NRP 2472028 akan menjelaskan deskripsi dari database yang akan kami buat. Berikut adalah deskripsi dari setiap tabel. Yang pertama itu ada user yang menyimpan informasi tentang pengguna atau pelanggan. Itu berisi username, email, password, first name, last name, phone number, profile picture, date of birth, gender, dan waktu login terakhir. Kemudian yang kedua ada user address, menyimpan alamat yang terkait dengan pengguna. Setiap pengguna dapat memiliki beberapa alamat. Ini tuh mencakup address type, address line 1, city, state, province, postal code, dan country. Tabel ini terhubung ke tabel user melalui user ID. Kemudian yang ketiga ada seller. Seller ini menyimpan informasi tentang toko atau penjual di platform marketplace. Ini mencakup store name, store description, kontak phone, kontak email, alamat, dan peringkat. Kemudian yang
keempat ada produk kategori. Produk kategori ini mendefinisikan kategori untuk produk. Ini mendukung kategori hierarkis dengan parent kategori ID yang merujuk kembali ke tabel yang sama. Kemudian yang kelima ada products. Products ini berisi detail produk. Ini mencakup nama produk, deskripsi, harga diskon, SKU, jumlah stok, dan berat. Jadi di setiap produk ini dikaitkan dengan kategori ID dan seller ID. Selanjutnya ada produk image. Produk image ini menyimpan URL, gambar, dan teks alternatif untuk setiap produk. Setiap produk ini dapat memiliki beberapa gambar yang ditautkan melalui produk ID. Kemudian ada produk variations, mendefinisikan variasi produk seperti warna atau ukuran. Variasi ini memiliki price adjustment dan SKU sendiri, serta ditautkan ke produk utama melalui produk ID. Kemudian selanjutnya ada produk review yang menyimpan ulasan produk yang diberikan oleh pengguna. Produk review ini mencakup rating, titel, komen, dan ditautkan ke produk ID dan user ID. Selanjutnya ada cart items, yang dimana cart items ini menyimpan item yang telah ditambahkan pengguna ke keranjang belanja. Cart items ini mencakup user ID, produk ID, variation ID jika ada, dan quantity. Selanjutnya ada order. Order ini menyimpan informasi tentang pesanan yang dibuat oleh pengguna. Order ini mencakup order number, status, alamat pengiriman dan penagihan, shipping method, shipping cost, subtotal, tax amount, discount amount, total amount, payment method, dan status pembayaran. Table order ini terhubung ke user dan user address. Selanjutnya ada order items. Order items ini menyimpan detail item individual dalam setiap pesanan. Order item ini mencakup order ID, produk ID, variation ID, product name, product price, quantity, dan total price. Kemudian selanjutnya ada payment. Payment ini mencatat detail transaksi pembayaran untuk pesanan. Payment ini mencakup order ID, amount, payment method, transaction ID, payment date, dan status. Selanjutnya ada shipments, di mana shipments ini untuk melacak informasi pengiriman untuk pesanan. Ini tuh shipments ini mencakup order ID, tracking number, carrier atau courier, estimate delivery, dan status. Kemudian ada kupon, di mana kupon ini menyimpan informasi tentang kupon diskon. Ini tuh mencakup kode kupon, description, discount type, dan nilai diskon. Kemudian ada discount value, start date, end date, dan batas penggunaan atau usage limit. Kemudian yang terakhir itu ada coupon usage, di mana coupon usage ini mencatat penggunaan kupon oleh pengguna pada pesanan tertentu. Ini ditautkan ke coupon ID, user ID, dan order ID.